Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la takhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Alamin, Rabbul Arsil Azim, Rabb yang telah menciptakan kita, Rabb yang telah memberikan kepada kita rezeki, dan Rabb yang hanya kepadanya satu-satunya kita ibadahi. Salawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umat yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kemudian tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, jazakumullahu khairan, kepada DKM dan pengurus Masjid Al-Ikhlas yang telah memberikan kesempatan bagi kita ya untuk dapat berbagi faedah pada subuh hari Jumat, hari yang subhanallah, hari yang penuh barokah ini. Dan kita mohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah berikan keberkahan bagi kita semuanya dan bagi keluarga kita. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, majelis ilmu, majelis kita pada subuh hari yang penuh barakah ini adalah majelis yang mulia, majelis yang di sana Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan keberkahan, Allah turunkan ketenangan, yang di sana majelis ini Allah Tabaraka wa Ta'ala banggakan di hadapan malaikat yang mulia. Sebagaimana hal ini disampaikan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul kita mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum, kata Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu kaum berkumpul pada rumah dari rumah-rumah Allah ini, mereka membaca kitabullah, membaca Al-Qur'anul Karim, wa yatadarasuna bainahum, dan mereka saling mengajarkan dinullah, mengajarkan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengingatkan manusia kepada Allah Rabbul Alamin. Illa nazarat alaihimus sakinah, melainkan pada majlis ilmu seperti ini Allah berikan padanya ketenangan, kemudian Allah berikan rahmat, kemudian malaikat berkerumun di majlis yang mulia seperti ini, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala banggakan mereka di hadapan malaikat-malaikatnya. Subhanallah, majelis yang mulia. Dan kita mohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala jadikan orang-orang yang hadir di sini
adalah orang-orang yang benar dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang Allah ingin baginya kebaikan. Kenapa? Karena Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengatakan, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan bagi mereka? Apakah Allah berikan harta, jabatan, kedudukan? La. Yufaqihu fid din. Allah jadikan dia faqih dalam masalah agama, faham agama. Dan tidak mungkin ada orang yang bisa faham agama kecuali dengan menimba ilmu agama, belajar agama. Makanya jamaah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala, barakallahu fi fikum, hadirnya kita di majelis ilmu seperti ini adalah di antara indikator Allah Tabaraka wa Ta'ala menginginkan bagi kita kebaikan. Dan apabila seorang yang dia tidak ada keinginan hadir majelis ilmu, bisa jadi ini merupakan salah satu ciri orang tersebut tidak ingin kebaikan, tidak ingin Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak menginginkan baginya kebaikan. Kenapa? Berat dia untuk hadir ke majelis ilmu. Padahal majelis ilmu ini, Pak, Ibu, jamaah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini adalah tempat yang mulia. Bahkan dalam suatu riwayat Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam katakan ini merupakan taman dari taman-taman surga. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Idza marartum biryadil jannati farta'u. Apabila kalian melewati taman-taman surga, Rasulullah pesankan kepada para sahabat dan bagi kita semuanya umat beliau sallallahu alaihi wasallam, jika kalian lewat taman-taman surga, farta'u, stop, berhenti, singgah. Kemudian sahabat radhiyallahu alaihim jami'an bertanya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa sih taman-taman surga tersebut? Kemudian Rasulullah katakan, majalisul ilm, majelis ilmu seperti ini, Pak, Bu. Ini adalah taman dari taman-taman surga, tempat yang subhanallah mendatangkan kebahagiaan, ketenangan. Ya sebagaimana kalau di Masjid Nabawi, Pak, itu ada namanya Raudhah. Raudhah juga taman dari taman-taman surga, yang mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katakan, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman dari taman-taman surga. Itu kalau masuk Raudhah, Pak, subhanallah, kita harus ngambil tasrih, izin dulu. Kemudian nanti ngantrinya panjang sekali. Dan itu pun masuknya tidak lama, paling bisa 10 menit, 15 menit. Ngantri luar biasa panjang. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kemudahan bagi kita semua untuk dapat beribadah di Raudhah yang mulia ini. Amin, Allahumma amin. Ini kaum muslimin berlomba-lomba untuk masuk Raudhah, ramai. Dan ini adalah taman dari taman-taman surga. Begitu juga dengan majelis ilmu. Kalau seandainya kaum muslimin menyadari tentang keutamaan yang besar yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan di majelis ilmu, tentu mereka akan berlomba-lomba. Tidak muat masjid-masjid kita ini, subhanallah. Ini menunjukkan bahwasanya ini merupakan nikmat yang besar yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan. Belum lagi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan bahwasanya menuntut ilmu ini merupakan di antara jalan untuk masuk dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menuntut ilmu, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mudahkan jalan baginya untuk masuk ke dalam surga, subhanallah. Ini keutamaan-keutamaan majelis ilmu, jamaah dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya hadirnya kita di sini ini merupakan rezeki dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, nikmat yang besar yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan. Dan nikmat ini, Pak, rezeki ini tidak sembarangan Allah berikan kepada sembarang manusia, tidak. Kenapa? Karena rezeki itu ada dua. Rezeki itu ada dua.
Yang pertama ada rizki yang sifatnya ammah atau rizki zahirah. Dan rizki yang pertama ini Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada semua makhluk, tidak hanya yang muslim, bahkan yang kafir, munafik, semuanya diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Apa contohnya Ustaz? Contohnya berupa harta, jabatan, rumah mewah. Ini rizki bukan Pak? Ini rizki, naam rizki. Tapi rizki yang sifatnya ammah, rizki yang sifatnya khusus, semuanya diberi oleh Allah. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, tidak perlu kita dengki dengan apa tuh, kok orang itu tidak sholat namun rezekinya banyak ya, uangnya ngalir. Itu kok orang itu dia menyekutukan Allah tapi kok jabatannya bisa tinggi ya. Maka kita katakan, naam ini rezeki, tapi ini bukan rezeki yang menjadikan orang itu mulia di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa? Karena sebagian manusia berpikir seperti ini, jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Dia menjadikan tolak ukur kemuliaan yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan dengan apa? Dengan harta benda, dengan kedudukan, kekuasaan. Makanya Allah tabaraka wa ta'ala katakan, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala uji manusia ini, Allah berikan kemuliaan, Allah berikan kedudukan, Allah kasih harta, fayaqulu rabbi akraman, maka dia katakan, Allah Tuhanku telah memuliakanku. Ini tidak benar. Disampaikan oleh Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam kitab tafsirnya sewaktu menjelaskan firman Allah tabaraka wa ta'ala ini. Dan memang manusia berpikir sebagian seperti itu. Mereka mengira rezeki amma zahirah ini sebagai tolak ukur kebahagiaan. Lihat tuh anaknya udah jadi orang katanya ya, rupanya jadi orang pemakan riba. Jadi orang apa? Ini bukan kemuliaan yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan. Namun di sana ada rezeki yang kedua, rezeki yang sifatnya batinah. Dan rezeki batinah ini tidaklah Allah tabaraka wa ta'ala berikan kecuali kepada orang-orang yang memang Allah tabaraka wa ta'ala cintai. Allah inginkan baginya kebaikan, Allah muliakan. Apa contohnya Ustaz? Contohnya adalah ilmu. Contohnya adalah ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dia dimudahkan untuk hadir di majelis ilmu. Ini rezeki dari Allah tabaraka wa ta'ala. Harus banyak-banyak kita syukuri jamaah dengan Allah tabaraka wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau kalian bersyukur kepadaku, aku akan tambah nikmat tersebut. Kita bersyukur kepada Allah nih dapat hadir di majelis ilmu seperti ini pada saat orang-orang berat sekali untuk hadir. Ini rezeki dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah, kita dapat sholat malam pada saat orang manusia tidur di rumahnya, susah untuk bangun, hujan, dingin gitu kan. Kita diberi rezeki oleh Allah untuk apa? Dapat bangun sholat malam. Kita dapat hadir di majelis ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala, mendengarkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rezeki dari Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, kita syukuri. Kemudian juga di antara bentuk rezeki batinah ini adalah hidayah yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan. Hidayah. Dan hidayah ini adalah perkara yang mahal sekali jamaah milik Allah tabaraka wa ta'ala. Perkara yang mahal yang tidak sembarangan diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya kita lihat kadang banyak orang-orang yang fulusnya banyak, hartanya banyak, tidak dapat hidayah, ya kan? Bahkan untuk ke masjid saja tidak tergerak hatinya, padahal masjid ada berada depan rumahnya. Tidak dapat hidayah, tidak dapat rezeki dari Allah tabaraka wa ta'ala, rezeki batinah ini. Dan hidayah jamaah milik Allah tabaraka wa ta'ala ini ada dua.
Hidayah ada dua. Yang pertama ada yang namanya hidayah irsyad wal bayan. Hidayah berupa penjelasan. Seorang mengetahui suatu hukum. Oh, apa itu hukum salat? Yang 5, hukumnya wajib, dia dapat hidayah dari Allah tabaraka wa taala. Dia mengetahui, oh, apa hukum berbakti kepada kedua orang tua? Hukumnya wajib berbakti pada kedua orang tua. Dia dapat hidayah. Dia baik itu dia dengarkan ceramah ataupun dia baca buku, kemudian tahu dia kebenaran, tahu dia ini al-haq, tahu ini al-batil. Ini hidayah irsyad. Allah tabaraka wa taala mengatakan, innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh-sungguh memberikan hidayah ila siratal mustaqim, kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus. Di sini maksudnya adalah hidayah irsyad wal bayan. Rasulullah SAW memberikan hidayah, yaitu hidayah penjelasan, menjelaskan manusia. Dan Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik guru, sebaik-baik muallim yang mengajarkan manusia. Innaka la tahdi ila siratil mustaqim. Sungguhnya engkau adalah sungguh-sungguh memberikan hidayah, yaitu hidayah irsyad wal bayan, menjelaskan manusia yang hak, menjelaskan manusia kepada yang batil. Ini loh Pak, perkara yang dihalalkan oleh Allah tabaraka wa taala, perkara yang ma'ruf, kerjakan. Ini loh perkara yang mungkar, perkara yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa taala, tinggalkan. Ini hidayah irsyad wal bayan. Namun jamaah yang Allah tabaraka wa taala, barakallahu fiya wa fikum, semoga Allah memberkahi ana dan antum semuanya, dan semoga Allah memberikan kepada kita semuanya hidayah. Setelah seorang mendapatkan hidayah irsyad wal bayan, maka ini butuh hidayah yang kedua, yaitu apa? Hidayah taufik. Hidayah taufik. Pak, Ibu, orang sudah tahu hukumnya sholat. Yang 5 itu wajib. Apakah semua orang sholat? Jawabannya tidak. Ada sebagian kaum muslimin yang dia tidak sholat. Sebagian sholatnya belang-belang kambing. Padahal dia tahu tidak sholat itu wajib. Tahu. Manusia tahu tidak Pak apa hukum menuntut ilmu? Tahu mereka, menuntut ilmu itu wajib. Namun apakah semua orang tergerak hatinya untuk datang ke majelis-majelis ilmu, untuk mengkaji ayat Allah tabaraka wa taala? Jawabannya tidak. Dan ini adalah jenis hidayah yang kedua. Apa? Hidayatu taufik. Hidayah taufik. Dan dia taufik ini murni milik Allah tabaraka wa taala. Murni milik Allah. Tidak ada yang bisa memberikan hidayah taufik ini kecuali Allah tabaraka wa taala. Makanya Allah tabaraka wa taala katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Bahwasanya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Akan tapi Allah tabaraka wa taala memberikan hidayah ini kepada yang Dia kehendaki. Ya, ini hidayah taufik murni dari Allah tabaraka wa taala. Bahkan Nabi Pak, Bu, tidak bisa memberikan hidayah taufik. Kita lihat bagaimana dakwahnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam kepada kaum Ninawa di Irak. Mereka berdakwah, ya, Nabi Yunus alaihi salatu wassalam berdakwah kepada kaumnya. Ternyata kaumnya tidak mau terima Pak, Bu.
tidak mau terima dakwah Nabi Yunus. Nabi Yunus mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Taala, menjauhkan segala macam bentuk kesyirikan. Nabi Yunus dakwahkan, tapi apakah kaumnya terima? Tidak. Sampai-sampai Nabi Yunus ancam kepada kaumnya, kalian akan mendapatkan murka dari Allah Taala, azab dari Allah Taala. Sampai Nabi Yunus tinggalkan kaumnya. Kemudian sampailah nanti Nabi Yunus ditelan ikan hiu, ikan paus, telan ikan paus. Ya. Nah, ternyata Bapak dan Ibu melihat Allah Taala, ini Nabi loh yang dakwah, bukan ustadz nih, bukan kiai, bukan habib, bukan. Siapa? Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Nabi itu udah manusia terbaik pilihan Allah Taala. Ternyata tidak bisa memberikan hidayah. Setelah Nabi Yunus alaihissalatu wassalam pergi meninggalkan kaumnya ditelan ikan paus tadi, ternyata Allah Taala buka hati kaumnya. Mereka sadar akan kesalahan mereka. Mereka bertaubat kepada Allah Taala, dan Allah Maha penerima taubat. Allah Rabb kita Tawwabur Rahim. Allah Maha penerima taubat. Allah buka pintu taubat dan Allah terima taubat mereka. Padahal waktu didakwahkan Nabi Yunus tidak mau terima, nabinya pergi, ternyata mereka baru mendapatkan hidayah dari Allah Taala. Akhirnya setelah sekian lama barulah Nabi Yunus ini keluar dari perut ikan hiu. Kemudian diperintahkan lagi oleh Allah Taala untuk kembali kepada kaumnya. Ternyata kaumnya telah beriman kepada Allah Taala. Ini bukti jamaah yang milik Allah Taala, bahwasanya hidayah ini bukan manusia yang memberikan. Hatta Nabi sekalipun tidak bisa memberikan hidayah. Yang dimaksudnya adalah hidayah taufik, murni dari Allah Rabbul Alamin. Allah Taala yang memberikan hidayah tersebut. Padahal ini Nabi loh. Ya. Begitu juga kita lihat, ya, bagaimana Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, salah satu dari ulul azmi minar rusul. Jadi di antara rasul-rasul itu ada ulul azmi. Ada berapa Pak, Bu? Ada 5. Ya. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada 5 yang terbaik. Salah satunya siapa tadi? Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Nabi Nuh dakwah enggak Pak, Bu, kepada kaumnya? Berdakwah jamaah milik Allah Taala. 900 tahun lebih Nabi Nuh alaihi salatu wasallam berdakwah. Bahkan siang dan malam berdakwah. Apa kata Allah Taala dalam surah Nuh? Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Qala rabbi, ya Rabbku, sungguhnya aku mendakwahkan kaumku ini, kata Nabi Nuh alaihi salatu wasallam, lailan wa nahara, malam dan siang hari Nabi Nuh alaihi salatu wasallam berdakwah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Taala. Akan tapi kita lihat jamaah milik Allah Taala, berapa banyak yang ikut dakwahnya Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. 900 tahun lebih yang ikut cuman satu bahtera, satu kapal. Bahkan istrinya tidak ikut. Bahkan anak yang dia cintai dapat tidak hidayah? Tidak dapat. Ini ulul azmi minar rusul. Tidak bisa memberikan hidayah. Hidayah milik Allah Taala. Ini hidayah itu mahal jamaah milik Allah Taala. Bahkan di antara ulul azmi ini jamaah milik Allah Taala, ada 2 di antara mereka yang lebih utama lagi. Khalilur Rahman, Khalilullah, kekasih Allah Taala. Siapa Pak? Bu, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kita lihat, ya, bagaimana
Nabi Ibrahim Khalilullah, Khalilur Rahman, berdakwah kepada kaumnya. Dan tentu yang pertama sebelum dakwah kepada kaumnya, termasuklah padanya siapa? Keluarganya, orang dekatnya. Siapa? Bapaknya, ibunya. Ya kita lihat bagaimana Allah Taala katakan, yang menukilkan apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, iz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma wa la yubsir wa la yughni anka syai'an. Ya abati, wahai ayahandaku yang aku cintai, wahai bapakku, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ayahanda yang dia cintai. Makanya Nabi Ibrahim panggil pakai apa Pak? Ya abati, panggilan sayang untuk bapaknya. Ya abati, wahai bapakku yang ku cintai, lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir. Ngapa tuh ayahanda ibadahi patung yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, wala yughni anka syai'an, dan tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat bagi engkau sedikit pun. Didakwahkan bapaknya kepada tauhid kepada Allah Taala, tapi apakah mendapatkan hidayah? Jawabannya tidak. Ayah dan Nabi Ibrahim tidak mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena tidak mampu Nabi Pak memberikan hidayah. Bahkan Nabi Muhammad SAW, di antara dua tadi Khalilur Rahman yang paling mulia adalah Nabi kita tercinta Muhammad SAW, Sayyidul Bani Adam, pimpinannya anak Adam, yang mana pintu surga tidak akan dibuka sebelum Nabi Muhammad SAW ya mengetuknya dan masuk dalam surga Allah Taala. Hamba Allah yang paling mulia di antara manusia-manusia yang lainnya, Sayyidul Bani Adam, Nabi Muhammad SAW, ini pun tidak sanggup memberikan hidayah. Makanya Allah Taala katakan tadi apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Kita lihat bagaimana Abu Thalib, orang yang sangat dicintai oleh Nabi yang mulia SAW, pamannya Pak, yang merawat Nabi Muhammad SAW sejak kecil, diasuh, diberikan kasih sayang sebagaimana sayangnya kepada anaknya sendiri. Dan Nabi yang mulia Muhammad SAW sayang kepada pamannya ini, Abu Thalib, cinta. Makanya di antara penghasilan yang didapat oleh Nabi Muhammad SAW dari mengembala, sebagian dikasihkan kepada pamannya untuk membantu perekonomian pamannya. Dan anak beliau Ali bin Abi Thalib, ya anaknya Abu Thalib ini dipelihara oleh Nabi yang mulia SAW. Ini menunjukkan apa? Nabi sangat cinta kepada pamannya. Tapi apakah Nabi Muhammad SAW mampu memberikan hidayah, taufik? Jawabannya tidak mampu. Makanya hidayah taufik ini jamaah dengan Allah Taala murni milik Allah Taala. Makanya ini mahal sekali. Bersyukur benar apabila mendapatkan hidayah ini dari Allah Taala, hidayah Islam, hidayah iman, hidayah mengenal sunnah Nabi yang mulia SAW, hidayah dapat menghadiri majelis ilmu, hidayah dapat menghadiri sholat subuh berjamaah. Subhanallah, alhamdulillah. Ini bukan sesuatu yang biasa yang diberikan oleh Allah kepada sembarang manusia, tidak. Ini hidayah yang mahal sekali. Jamaah dengan Allah Taala, para ulama menjelaskan bahwasanya apabila kita ini benar-benar minta kepada Allah Taala hidayah, pasti Allah akan kasih, pasti Allah akan berikan. Makanya Allah tahu kita butuh pada hidayah darinya. Makanya Pak, dalam solat kita diwajibkan baca surah Al-Fatihah, dan salah satu lafaznya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku kepada siratal mustaqim, kepada hidayah. Minta hidayah kepada Allah Taala. Yang jadi masalah apa jamaah dengan Allah Taala? Terkadang kita tidak menghayati apa yang kita baca, yang keluar dari lisan kita tidak kita hayati. Ini yang jadi problem nih, jadi masalah. Tidak benar-benar minta hidayah kepada Allah Taala. Karena kalau orang benar-benar Pak Bu mencari hidayah
meminta hidayah kepada Allah Taala, pasti Allah akan beri. Pasti Allah akan beri. Dan ini bisa menjadi hujah kita di hadapan Allah Taala. Ya Allah, Ana sudah mencari hidayah, meminta hidayah kepada tapi Engkau tidak beri. Bisa menjadi hujah kita di hadapan Allah Taala. Makanya para ulama menjelaskan yang jadi masalah adalah mereka memang tidak minta hidayah tersebut. Makanya perbanyak-banyak Bapak dan Ibu milik Allah Taala, barakallahu fiikum. Semoga Allah memberkahi anda dan antum semuanya untuk meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta hidayah, dan Allah pasti akan kabulkan. Apa kata Allah Taala? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya kepadaku, katakanlah bahwasanya aku ini dekat, kata Allah Taala. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Akan aku kabulkan doa-doa orang yang minta kepadaku. Allah akan kabulkan. Syaratnya apa? Kita berdoa, minta kepada Allah, minta hidayah. Allahumma inna nas'alukal huda. Ya Allah, berikanlah kami hidayah ya Allah. Minta benar-benar dari dalam hati kita. Minta dengan ikhlas kepada Allah. Minta terus Pak hidayah. Sampai kapan Ustaz? Hatta atanal yakin. Sampai kita meninggal dunia Pak. Jangan pernah merasa aman. Ya udah, alhamdulillah, udah sholat, udah Islam, gitu ya. Kita tidak tahu nih bagaimana akhir hayat kita, tidak tahu. Berapa banyak orang yang hari ini Muslim, kemarin Muslim, hari ini telah murtad keluar dari agama Islam. Wa iyyazubillah. Berapa banyak orang yang dia Muslim ternyata dia jatuh mengerjakan amalan-amalan kesyirikan. Yang kata Allah Taala, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Apabila kalian sekutukan aku, kata Allah, maka akan aku hapuskan amalan-amalan kalian. Dihapuskan oleh Allah Taala. Berapa banyak orang yang jatuh kepada kesyirikan, minta kepada selain Allah, bergantung kepada selain Allah Taala. Dia gantungkan rezekinya kepada hamba dari hamba-hamba Allah, padahal Allah yang memberikan rezeki kepadanya. Makanya minta hidayah, terus minta hidayah. Jadikan diri kita kurang terus jamaah milik Allah Taala. Kemudian jamaah milik Allah Taala, ada beberapa sebab yang menjadikan seseorang tersebut sulit mendapatkan hidayah. Ada beberapa sebab menjadikan orang susah mendapatkan hidayah. Yang pertama adalah jahil, bodoh. Ini sebab yang pertama. Karena apa? Karena kejahilan, karena kebodohan. Akhirnya orang-orang ini dia tidak mau belajar, tidak mau cari hidayah, tidak mau mencari hidayah. Kok dia cari, dapat hidayah itu. Lihat bagaimana Salman Al-Farisi dari negeri yang jauh Persia mencari hidayah, diberi hidayah oleh Allah Taala. Pada Abu Jahal yang ada di Makkah, hidup bersama Nabi. Abu Lahab tetangganya Nabi, tidak dapat hidayah. Salman Al-Farisi mencari hidayah, diberi oleh Allah Taala. Yang pertama adalah faktor jahil, kebodohan. Ini yang menyebabkan orang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Taala. Dia tidak mau belajar Islam, dia tidak mau mempelajari tauhid kepada Allah Taala. Dia tidak mau mengenal kesyirikan. Apa itu syirik? Tidak mau kenal, tidak mau belajar. Akhirnya jatuh pada kesyirikan. Wa iyyazubillah. Kenapa? Jahil, bodoh, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau belajar. Sebagian lagi mereka termakan fitnah. Kenapa mereka tidak mau masuk Islam? Karena mendapatkan gambaran yang salah tentang agama Islam. Katanya agama Islam agama teroris lah, ya. Mendapatkan gambaran yang tidak benar, tidak otentik tentang agama Islam. Kenapa dapat gambaran yang salah? Karena jahil, tidak mau mencari literatur yang benar, tidak mau melihat. Makanya jamaah dengan Allah Taala, Allah Taala katakan dalam surah Al-Baqarah, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun, kata Allah Taala. Ketika dikatakan kepada mereka, ya amanu, berimanlah kalian,
Kama amanan nas, sebagaimana para sahabat itu beriman. Dikatakan pada orang-orang kufar, kafir Quraisy tersebut, untuk berimanlah kalian, masuk Islamlah sebagaimana para sahabat, orang-orang yang masuk Islam. Qalu, mereka katakan apa? Anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kami harus beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Mereka mendapatkan gambaran yang salah tentang agama Islam. Ala innahum humus sufaha, kata Allah Taala. Tidak, bahkan sesungguhnya mereka lah orang-orang bodoh tersebut. Walakin la ya'lamun, akan tapi mereka tidak mengetahui, mereka tidak tahu. Tidak tahu nama lainnya apa Pak? Jahil, bodoh. Ini faktor orang yang jauh dari hidayah, tidak dapat hidayah ini karena bodoh. Makanya penting mengangkat kebodohan ini Pak. Belajar menuntut ilmu. Ini kunci hidayah yang pertama. Kita harus membuka diri kita. Misalnya ada orang yang mengatakan, oh ini loh bukan sunnah Nabi. Oh, kenapa nih bukan sunnah? Kita harus buka diri, belajar. Kenapa? Apa sebabnya? Agama Islam adalah agama yang ilmiah. Sewaktu orang mengatakan, oh ini syirik kepada Allah. Loh kenapa syirik? Ya kita harus buka diri, mohon hidayah kepada Allah Taala. Lihat, oh apa dalilnya? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan burhan kalian, dalil landasan kalian, kalau kalian memang benar-benar jujur, benar dalam dakwah tersebut. Mana dalilnya? Belajar, buka diri, mohon hidayah kepada Allah Taala. Kalau mau buka diri Pak, insya Allah akan ketemu hidayah tersebut. Kemudian yang kedua, kata para ulama, yang menjadikan seorang ini sulit mendapatkan hidayah, tidak mendapatkan hidayah dari Allah Taala adalah kebusukan hati, penyakit yang ada di dalam hatinya, sehingga Allah Taala pandang orang ini tidak pantas untuk mendapatkan hidayah. Makanya jamaah milik Allah Taala, Anda katakan tadi, hidayah ini merupakan rezeki dari Allah Taala, dan ini bukan rezeki yang biasa. Inilah rezeki khasah, rezeki yang khusus, yang hanya Allah Taala berikan bagi hamba yang Allah cintai. Yang Allah tahu isi hati kita, jamaah milik Allah Taala. Allah tahu, wallahi. Allah mengetahui. Dan Allah tahu nih orang-orang yang pantas untuk mendapatkan hidayah dan orang-orang yang tidak pantas mendapatkan hidayah. Dikarenakan kebusukan hati mereka, penyakit yang ada di hati mereka, Allah pandang mereka tidak pantas untuk mendapatkan hidayah. Makanya mereka sewaktu dibacakan ayat Allah Taala, mereka tutup telinga mereka. Sebagaimana orang-orang kafir Quraisy dahulu. Ya. Sewaktu dibacakan Al-Qur'anul Karim, mereka pergi, mereka tinggalkan, mereka tutup telinga, tidak mau dengarkan Al-Quran. Kenapa? Kalau dengar Al-Quran, mereka orang-orang Arab faham Pak, bahasa Arab, bahasa mereka. Kalau mereka dengar Al-Quran, maka mereka pasti masuk dalam agama Islam, harus masuk Islam, karena tidak ada alasan untuk menolaknya. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mendengarkan sebagian dari firman Allah, luluh hatinya. Orang mereka tidak mau dengar, tidak pantas mendapatkan hidayah. Dibacakan ayat Allah, pergi. Dibahas di sana tentang tauhid kepada Allah, dibacakan hadis Nabi, tidak mau dengar, pergi. Ada kajian di masjid, subhanallah, membahas apa? Pentingnya tauhid kepada Allah, membahas tentang ini bahaya kesyirikan, ini jalan-jalan orang yang bisa jatuh pada kesyirikan. Oh ini sunnah Nabi, dibacakan hadis Nabi, tidak tergerak hatinya Pak, pergi. Nanti waktu sholat datang lagi, memang sengaja dia tinggalkan majelis ilmu. Ini bahaya nih, bisa jauh dari hidayah. Kenapa? Karena tadi tidak terbuka hatinya. Wa iyyazubillah. Ini sebab yang kedua, ada penyakit dalam hatinya, ini harus diobati. Kemudian yang ketiga, jamaah dengan Allah Taala, yang menyebabkan seorang sulit mendapatkan hidayah, kata para ulama, adalah adanya hasad dan kesombongan. Adanya hasad, ini juga penyakit hati nih, hasad dan sombong. Sebagaimana hal ini menimpa orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, jamaah milik Allah Taala, itu mereka bukan tidak tahu tentang kebenaran risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukan tidak tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi dan utusan Allah.
Bukan mereka tidak kenal ciri-cirinya, mereka kenal betul sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Apa kata Allah Taala? Alladzina utul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sungguhnya mereka yang turunkan kitab, itu orang-orang Yahudi. Ya'rifunahu, mereka mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Siapa dari kita yang tidak kenal dengan anak kita? Anak yang kita rawat dari kecil, tahu, kenal kita anak kita. Oh, ini anak saya ini. Orang-orang Yahudi tahu jamaah dengan Allah Taala. Mereka mengetahui bagaimana ciri-ciri Nabi terakhir. Nabi terakhir ini akan keluar, akan muncul nanti di negeri yang di sana banyak pohon kurmanya. Nabi ini akan muncul di tempat pertamanya nanti ini akan dalam keadaan siddah berat. Makanya orang-orang Yahudi itu mereka tunggu Nabi Muhammad SAW, tunggu Nabi terakhir ya. Tunggu Nabi terakhir itu di mana? Di tempat yang banyak kebun kurma. Setelah hijrah, karena mereka tahu di awal masa kerasulan, kenabian ini dalam keadaan apa? Berat. Fase Mekah, kita lihat bagaimana Nabi disakiti. Mereka tahu tuh, makanya mereka tidak mau ke Mekah, mereka udah nunggu di Madinah, mau enaknya aja. Iya kan? Mereka udah tahu, mereka tidak ke Mekah. Kalau ke Mekah berat, susah, masa-masa yang berat. Mereka ketahui dari kitab suci mereka. Ini orang-orang Yahudi. Makanya sewaktu mereka konflik dengan orang-orang Ansor di Madinah, mereka sering tuh mengancam orang-orang Ansor dulu, tunggu, awas antum, nanti udah keluar Nabi terakhir, kami bantai antum semuanya. Ini orang-orang Yahudi. Apa kata Allah Taala? Dalam surah Al-Baqarah Allah katakan, walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqan lima ma'ahum wa kanu min qabl yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafarum bih fala'natullahi 'alal kafirin. Allah Taala mengatakan, dahulu kalian, ya, wa kanu min qabl yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dahulu kalian takut-takuti itu orang-orang kafir, itu belum masuk Islam, orang-orang Ansor. Kalian takut-takuti mereka, orang-orang tinggal di Madinah, akan munculnya Nabi terakhir. Falamma ja'u ma'arafu kafarum bih. Dan setelah muncul Nabi yang kalian ketahui, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafarum bih, kalian ingkar kepada Nabi tersebut. Tidak mau ikut Nabi itu. Padahal dulu ditakut-takuti akan muncul Nabi terakhir. Udah muncul Nabinya, mereka ingkar, tidak mau ikut. Apa alasannya? Karena ternyata Nabi ini bukan dari kalangan mereka. Karena Nabi itu bukan dari kalangan orang Bani Israel, bukan dari orang Yahudi. Ternyata dari bangsa Arab. Ya subhanallah. Ternyata dari musuh mereka gitu kan ya. Bukan mereka tidak tahu Nabi Muhammad, tapi karena apa? Karena ada hasad. Ya, hasad, mereka tidak ingin. Makanya mereka tidak mendapatkan hidayah. Ya, begitu juga dengan iblis. Iblis laknatullah alaih. Iblis bukan tidak tahu, Pak. Allah yang menciptakan alam semesta, bahkan iblis berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, udah masuk surga. Iblis laknatullah alaih. Tapi apa yang menyebabkan iblis dibinasakan oleh Allah Taala? Karena hasad dengan Nabi Adam alaihissalatu wassalam, sehingga sewaktu disuruh sujud tidak mau sujud pada Nabi Adam. Ya. Aba wastakbar wa kana minal kafirin, kata Allah Taala. Dia ingkar dan sombong, merasa dirinya lebih baik dari Nabi Adam, merasa dirinya tinggi, hasad, penyakit hati, maka tidak mau sujud dengan Nabi Adam untuk menghormati Nabi Adam, tidak mau. Akhirnya tidak dapat hidayah. Ini bahaya jamaah dengan Allah Taala. Begitu juga dengan Abu Jahal. Ya, pernah suatu ketika Miswar bin Makhramah, ya, Miswar ini dia merupakan keponakan dari Abu Jahal. Ya, dia bertanya kepada pamannya, ya mungkin kalau bahasa kita ini Pak Long gitu ya. Pak Long, ngapa tidak mau beriman?
Muhammad itu seperti apa sih? Ya sallallahu alaihi wasallam. Emang tidak benar? Apakah dia orang yang suka berdusta? Apa kata Abu Jahal? Tidak. Ini orang benar, ini orang jujur, al-amin. Semuanya sepakat dengan bagaimana jujurnya, baiknya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, waktu ditanya sama keponakannya, Abu Jahal katakan seperti itu. Namun yang jadi masalah apa? Di sana ada persaingan antara Bani Mahzum dan Bani Hashim. Bani Mahzum, Bani Hashim ini bersaing jamaah milik Allah Taala. Sewaktu datang jamaah haji, Bani Hashim ngasih makan jamaah haji, maka Bani Mahzum juga ngasih makan. Bani Hashim memberikan keamanan bagi jamaah haji, Bani Mahzum juga kasih keamanan. Ini dua kabilah ini bersaing hingga akhirnya apa? Ada salah seorang dari Bani Hashim, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bahwasanya dirinya adalah Rasulullah, utusan Allah. Ya udahlah, masa Anda juga harus ngaku sebagai nabi, kata Abu Jahal kan? Artinya kalau misalnya Abu Jahal mengakui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka otomatis ini Banu Mahzum akan kalah saing. Makanya tidak boleh nih ada nabi dari Bani Hashim. Ya, makanya tidak mendapatkan hidayah. Karena apa? Karena hasad, dengki. Ini bahaya jamaah milik Allah Taala. Terkadang orang ini tahu ini kebenaran, ini dakwah ini benar, tapi kenapa tidak mau terima kebenaran? Oh, karena di sana ada si fulan. Oh, fulan itu sudah ngaji. Oh, fulan itu sudah seperti ini. Karena ada dia di sana, saya tidak mau ikut. Hasad, penyakit hati. Akhirnya tidak dapat hidayah orang ini. Ini bahaya. Ya harus benar-benar kita jauhkan nih. Ini sebab orang tersebut tidak mendapatkan hidayah dari Allah Taala. Adanya hasad. Ini kayak Abu Jahal nanti jadinya. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, sebab orang itu tidak mendapatkan hidayah dari Allah Taala, kata para ulama, adalah hubbur ruhasa, cinta akan jabatan, cinta kekayaan. Hubbus syahwat, jadi cinta terhadap dunianya luar biasa. Takut kehilangan kekuasaan. Takut kehilangan kekuasaan. Ini kok dia masuk Islam, udah pengikutnya hilang. Sebagaimana hal ini menimpa siapa? Heraklius. Ya, Raja Romawi Heraklius, yang dia mendapatkan surat dari Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia membenarkan, Pak. Makanya suatu ketika Heraklius dia kumpulkan nih bawahan-bawahannya. Dia katakan, bagaimana menurut kalian apabila aku beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah ini? Tapi sebelumnya Heraklius sudah tanya dulu kepada Abu Sufyan yang mencari kebenarannya, dan memang ini mereka mengetahuinya. Kemudian dia tanya kepada pengikutnya, bagaimana kalau kita beriman? Maka satu persatu ribut tuh, Pak. Ya, satu-satu tidak setuju. Ya, kami akan ada isu, akan digulingkan lah. Kemudian dia katakan apa? Oh, aku cuman bercanda, ngetes kalian aja. Akhirnya tidak beriman. Kenapa? Karena takut hilang kekuasaan. Kayak ini bahaya, ini fitnah. Dia berada di kedudukan yang tinggi. Kenapa tidak mau ngaji sunnah? Tidak mau mengatakan, dia mengetahui maksudnya ini sunnah Nabi, mengetahui ini tauhid kepada Allah, ini syirik, dia tahu. Tapi dia tidak mengabarkan. Kenapa? Takut kehilangan kekuasaan. Wa iyyazubillah. Nah, ini bahaya jemaah Allah Taala, sebab orang tersebut tidak mendapatkan hidayah. Ya, sebagaimana Heraklius tadi. Kemudian yang kelima adalah syahwat. Yang kelima adalah syahwat. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, kata Nabi mulia sallallahu. Dunia adalah surganya orang-orang kafir dan penjaranya orang-orang yang beriman. Maka seorang kalau dia Islam, Pak, kalau dia Islam, maka dia wajib sholat 5 waktu. Kalau dia Islam, maka dia tidak boleh tuh minum arak, minum khamr, tidak boleh. Kenapa? Dilarang oleh Allah Taala. Kalau dia masuk Islam, tidak boleh makan babi, Pak, tidak boleh. Haram dalam Islam.
Kalau dia Islam tidak boleh makan harta riba. Diharamkan oleh Allah Taala. Dia tidak sanggup, kalah dengan syahwatnya, maka dia tidak dapat hidayah dari Allah Taala. Kenapa? Karena syahwat. Kenapa tidak mau masuk Islam? Ya kalau saya Islam, saya harus tinggalkan semuanya. Saya harus tinggalkan makan kesukaan dia, misalnya minuman yang selama ini dia suka berzina. Tidak boleh zina dalam agama Islam. Ada aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh seorang apabila masuk dalam agama Allah Taala ini. Makanya jamaah milik Allah Taala, di antara sebab orang tidak dapat hidayah karena apa? Karena tidak mampu menundukkan syahwatnya. Ya, tidak mampu menundukkan syahwatnya, binasa karena syahwatnya. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, yang terakhir adalah karena dia takut meninggalkan tradisi nenek moyang. Takut meninggalkan tradisi nenek moyang. Allah Taala mengatakan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, ikuti itu apa yang datang dari Allah Taala. Dikatakan kepada mereka nih, ikuti Al-Quranul Karim, ikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Qalu, maka mereka katakan, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Tidak mau kami cuma mau ikuti apa yang datang dari nenek moyang kami. Kami hanya mau ikuti adat istiadat kami. Kalau bukan adat istiadat, bukan ada apa yang datang dari nenek moyang, maka kami tidak mau ikut, walaupun ada perintah dari Allah, ada sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Ya, akhirnya orang tidak dapat hidayah. Kenapa? Takut meninggalkan tradisi nenek moyang. Dan ini contohnya siapa Pak? Abu Talib, paman Nabi Muhammad SAW. Sewaktu hendak meninggal Pak, datang Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada pamannya, meminta untuk mengucapkan satu kalimat, la ilaha illallah, satu kalimat yang akan menyelamatkan engkau dari azab Allah Taala, kalimat tauhid. Namun di sana ada Abu Jahal, ada pemuka-pemuka Quraisy. Apa Pak yang menjadi alasannya yang dia sampaikan kepada Abu Talib ini? Ataqu an millati Abdul Muttalib. Apakah engkau benci wahai Abu Talib dengan agama bapakmu Abdul Muttalib? Ini aja yang menjadi alasan, hujahnya Abu Jahal dan kelonco-kelonconya ini kepada Abu Talib. Abu Talib, Rasulullah ngajak masuk Islam, yuk katakan la ilaha illallah. Kata Abu Jahal, kau mau meninggalkan tradisi nenek moyang, mau meninggalkan agama bapak kamu Abdul Muttalib. Akhirnya Abu Talib pun mati dalam keadaan kafir, tidak mau meninggalkan agama nenek moyang. Ini jamaah Allah Taala, bahaya. Makanya agama Islam ini adalah rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam, bukan hanya untuk orang Arab, bukan, tapi juga untuk orang Cinanya, Indianya, Afrikanya, Indonesia, semuanya harus tunduk kepada Islam. Dan Islam yang memfilter, bukan daerah-daerah yang memfilter Islam. Bukan misalnya masuk ke Cina, wah Islam Cina, enggak. Harus disesuaikan dengan adat kebiasaan yang ada di Cina. Masuk India harus menyesuaikan adat kebiasaan yang ada di India. Masuk Indonesia harus menyesuaikan adat kebiasaan yang ada di Indonesia. Lah. Akan tapi tradisi, adat istiadat ini yang difilter oleh agama Islam. Kalaulah tradisi, adat dan kebiasaan ini bersesuaian dengan agama Islam, agama yang Allah Taala turunkan, maka kita pertahankan, kita jaga, kita lakukan. Bahkan ada kaedah
al-adatul muhakkamah. Adat atau tradisi bisa menjadi sumber hukum dalam agama Islam dengan catatan tidak bertentangan dengan syariat Allah Taala. Misalnya apa, Pak? Misalnya nih, walimah pernikahan. Walimah pernikahan. Urufnya, adatnya, tradisinya biasa dilakukan di rumah laki-laki atau perempuan, Pak, kalau di sini? Rumah perempuan ya. Rumah perempuan. Ya. Maka tidak masalah dikerjakan di tempat perempuan. Silakan, tidak ada masalah. Kenapa? Karena tidak bertentangan dengan hukum Islam. Silakan jaga adat tradisinya, subhanallah. Ya, tidak masalah. Al-adatul muhakkamah. Bahkan adat ini dijadikan hukum tadi. Namun yang jadi masalah kalau seandainya adat dan tradisi ini bertentangan dengan syariat Allah Taala. Maka pada saat keadaan seperti ini, mana yang harus kita dahulukan? Yang kita dahulukan adalah syariat Allah Taala. Kita filter, ya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ini diantara julukan beliau jamaah dengan Allah Taala adalah sobi. Sobi, apa itu sobi? Sobi itu orang yang keluar dari tradisi. Ini julukan orang-orang Arab dulu, kafir Quraisy pada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak meluruskan tradisi jahiliyah. Tradisi mereka yang salah diluruskan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Makanya dijuluki itu sobi, itu orang yang suka mecah belah, mengubah-ubah tradisi. Ya. Dan ini diantara sebab orang tadi susah dalam hidayah karena tidak mau meninggalkan tradisi nenek moyang yang salah, yang ya ini di garis bawah yang salah, yang tidak sesuai dengan hukum Allah Taala. Kalau yang bersesuaian silakan dipertahankan, tidak masalah. 6. Ini jamaah dengan Allah Taala, ya, diantara hal-hal yang dengannya seorang apabila dia kerjakan dia akan jauh dari hidayah yang Allah Taala berikan, dan mafhum mukhalafahnya. Apabila dia tinggalkan perkara-perkara tadi, maka ini merupakan kunci baginya untuk mendapatkan hidayah dari Allah Taala. Anda rasa ini saja yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan pagi hari yang penuh barokah ini. Kita mohon kepada Allah Taala, Rabbul Arsyil Azim, bi asma'ihil husna wa sifatihil ulya, dengan nama-namanya yang utama, yang indah, dan sifat-sifatnya yang mulia, agar Allah Taala ampunkan dosa-dosa kita, agar Allah Taala berikan kepada kita semuanya hidayah irsyad dan hidayah taufik, dan semoga Allah Taala masukkan kita semua ke surganya. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.